Karena syarat sahnya wakaf itu ada nazir. Oke. Ketika wakaf itu tidak dipegang sama nazir, bukan wakaf. Oh. Gitu. Maka harus diberikan kepada nazir sehingga sah itu menjadi wakaf. Seperti itu. Nah, itu bedanya kalau kita mau sedekah infak dengan wakaf. Meskipun bentuknya 5.000 juga bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, nggak bisa jadi wakaf. Bedanya 5.000 kita kasihkan ke nazir wakaf yang ada dalam salah satu lembaga zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insight Baik, kembali lagi bareng saya Lina Josalinka, host Kacamata Sosial. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kopsya Imaniku yang telah mensupport podcast hari ini dan juga Konsis Multimedia Studio. Pagi hari ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini saya bersama dua orang hebat ya, dua orang yang sudah berkecimpung di dunia perwakafan ya. Ya mungkin Sobat Insan Baik ini kita akan sharing banyak tentang wakaf, khususnya di wakaf asuransi syariah. Apalagi tuh ya, kita aja wakaf aja dengernya sudah terdengar berat ya, bahwa wakaf itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang jumlahnya banyak dan bernilai fantastis seperti itu. Tapi kita coba lihat dari sisi lain, dari kacamata lain nih tentang dunia wakaf itu seperti apa. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Andri. Halo, Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, saya juga ditemani oleh Ustadz Adin. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ini baru pertama kali kesini atau gimana nih Ustadz? Baru ya tadi ya. Kalau Pak Andre ini sudah berapa kali ya Pak ya? Kayaknya lebih dari 100 ya. Ya, ini Sobat Insight Baik ini kita perlu tahu juga ya, nanti kita sudah datangkan pakarnya ya yang sudah berkonsentrasi ya di dunia wakaf juga. Nah, Pak Andre ini beliau adalah staf manajer penghimpunan wakaf di Wakaf LMI ya, Wakaf LMI, Lembaga Manajemen Infak gitu. Nah, sebelumnya itu sudah sama Pak Guri tuh nih Pak di sini. Oh, iya. Kita sudah bahas banyak juga seru gitu. Tapi kita coba bahas lebih seru lagi. Kemarin tuh juga banyak nih dari Sobat Insight Baik ya yang reaksi ya dengan konten itu bersama Pak Guri, bahwa ternyata wakaf itu nggak harus dalam bentuk bangunan, nggak harus dalam bentuk saya punya rumah saya wakafkan gitu. Apalagi tadi ngobrol ada wakaf berjangka dan tidak berjangka ya. Betul, selamanya seperti itu ya. Ini mungkin ilmu baru juga nih ya bagi kita yang selama ini taunya sedekah ya sedekah, wakaf ya orang-orang yang berduit aja yang bisa berwakaf gitu. Tapi ternyata ada sisi lain juga ya, banyak ya ternyata ya. Gitu. Sambungannya Pak Gur kemarin anggap gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana nih Pak Adri? Kita kalau berbicara wakaf ya, kita sudah terframing seperti yang saya bilang tadi bahwa jumlahnya harus besar gitu. Dan mungkin jarang sekali ya, mungkin sebagai anak muda seperti saya ini kayaknya kok lebih memilih sedekah gitu ya daripada berwakaf gitu. Ya ini dua yang berbeda ya, semuanya sama-sama diatur ya di dalam agama kita gitu. Tetapi kita juga ingin tahu nih bahwa wakaf itu seperti apa ya, konsepnya seperti apa dalam bermuamalah seperti teman-teman seperti ini gitu ya. Apalagi sebagai nazir ya Pak, jenengan ya? Sebagai nazir juga pengelolaannya seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya definisi wakaf itu seperti apa Pak? Bahasa yang bisa diterima semua orang nih Pak. Secara syariah mungkin seperti ini ya. Saya secara gampangnya aja. Cara yang bisa diterima ya. Ya, silakan diterima. Wakaf itu sebenarnya kan salah satu juga dalam bentuk salah satu derma dalam Islam ya. Dari jenengan bilang ada sedekah, wakaf, zakat juga ya. Nah, ini wakaf. Ada karakteristik yang khusus di wakaf ini. Kalau zakat, infak, sedekah itu diberikan sudah
silakan Habis. ini menjadi haknya Iya. yang menerima. Mau dipakai untuk beli makanan, bahan makanan, kebutuhan, itu dipersilakan. Tapi kalau wakaf ini sendiri ada syarat di situ bahwa yang diwakafkan ini harus bisa dijaga nilainya. Jaga nilainya sampai kapanpun. Lalu terus bagaimana mengambil manfaatnya? Dimanfaatkan dengan cara dikelola atau digunakan sebagaimana dia adanya sebagai wujud barang wakaf itu sendiri. Kalau dia sebagai bangunan, dimanfaatkan untuk sebagai rumah tinggal, rumah tahfidz, sekolah, dan seterusnya. Tapi kalau dia sebagai tanah, dia dikelola dulu, dibangun apa atau ditanamin apa begitu. Demikian juga dengan uang. Nah, kabar baiknya sekarang wakaf tidak perlu kaya dulu, dalam tanda kutip ya. Nggak perlu punya duit miliaran terus baru bisa berwakaf atau punya aset berwakaf, tapi kita bisa dengan disetujuinya atau dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, sudah satu dasawarsa itu saya kira ya, lebih diperbolehkannya tentang wakaf uang. Nah, sehingga berarti nilainya nggak harus banyak. Nggak harus, maksudnya nggak terpatok berapa gitu, minimal berapa ya kalau wakaf uang ya? ya? Meskipun ada beberapa yang kemarin kita sempat baca pelajari ya, itu untuk mengeluarkan sertifikat wakaf uang itu minimal nominal 1 juta rupiah. Tapi bukan berarti begitu juga. 10.000 pun seharga beli kopi di warkop pun. Berapa sekarang harga kopi? Mahal ya Pak? Emang mahal mungkin ya di Surabaya? 10.000 satu kopi masa? Kayaknya 3.000 deh. Saya jarang ngopi. Oke. Kalau di warkop beda dengan di kafe. Iya betul. Nah, ada kopi. Di kafe 10.000 juga nggak boleh kayaknya. Kalau black coffee itu harganya lain kan? Iya. Kopi hitam kan gitu. Nah, Betul. itu dia. Bisa berarti ya. Kopi 1 cangkir seharga itu bisa berwakaf. Oke, Gitu. menarik. Apalagi kalau dibuat sedekah harian subuh itu. Tiap hari berapa? 2.000, 5.000, 10.000. Tapi tiap hari didoakan malaikat, tapi wakaf gitu. Nah, ini sama nazir nanti dikelola uang itu banyak dikumpulkan itu dikelola untuk suatu usaha produktif yang aman, nanti hasilnya itu digunakan untuk para penerima manfaat. Begitu. Jadi yang mahasiswa, yang anak sekolah, yang tiap hari sudah terdidik dengan kaleng apa itu? Kenceleng ya. Satu hari 1 koin atau 1 hari 1.000 itu juga bisa diniatkan dengan wakaf. Kira begitu. Dan mungkin bisa seperti itu ya Ustadz ya. Ternyata wakaf tadi kita tidak perlu memiliki aset dan lain sebagainya kayak gitu ya Ustadz ya. Iya. Artinya ini memudahkan kita agar kita itu tidak takut untuk berwakaf. Karena orang berwakaf itu pasti akan kehilangan aset yang besar. Saya eman punya rumah ini. Rumah saya kalau saya wakafkan saya tinggal di mana? Tidak harus besar bentuk aset wakafnya itu. Sehingga ada pendapat yang mengatakan aset pun ketika diwakafkan tidak selamanya. Sehingga ada namanya wakaf berjangka waktu tertentu. Ini jenis wakaf ya Pak ya? Jenis wakaf. Dalam mazhab Maliki ini diperbolehkan. Sehingga misal kita punya rumah nganggur nih, gitu. Itu bisa kita wakafkan dalam jangka waktu 2 tahun. Saya wakafkan rumah ini, silakan dipergunakan. Begitu pula tadi kalau kita mau infak. Memang secara bahasa kalau kita ambil dari hadis Bukhari Muslim, sedekah jariyah. Wakaf itu adalah sedekah jariyah. Sehingga dalam hadis dikatakan ketika anak Adam itu meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Imam An-Nawawi memahami sedekah jariyah ini adalah wakaf. Kenapa? Karena sedekah saja itu berbeda dengan sedekah jariyah. Sedekah itu kita berikan habis, hilang. Tapi sedekah jariyah itu kita berikan tapi manfaatnya masih bisa terus mengalir. Dan pahalanya terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, seperti itu. Maka tadi kalau kita mau wakaf uang berapapun bentuknya, yang beda adalah niatnya. Niat yang pertama kita niatkan ini untuk wakaf. Baru kemudian dicatat sebagai wakaf. Kalau kita asal masukkan celengan kemudian nggak ada niat, belum dicatat sebagai wakaf. Karena innamal a'mal binniyat, amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, disalurkan kemana gitu. Maka tidak semuanya lembaga itu ada wakafnya seperti itu. Karena ada isinya juga ya. Iya, betul, karena harus tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia.
Maka tadi kalau di LMI ya kita salurkan ke wakaf LMI Wakaf LMI. karena sudah tersertifikasi nazirnya seperti Iya. itu. Karena untuk menjadi nazir itu juga pelatihan dan itunya luar iya, biasa ya. ada syarat dan ketentuan Benar, berlaku betul. seperti Audit itu. juga. Ada auditnya. Nggak sekedar mengurus sedekah ya. Kalau sedekah Iya. kayaknya semua orang bisa ya. Bisa. Maksudnya ketika dapat misalnya sebuah perkumpulan, kita iuran untuk sedekah itu mengelolanya gampang gitu. Tapi untuk wakaf ini ada khusus juga. Betul, ya, karena ya? apa? Karena syarat sahnya wakaf itu ada nazir. Oke. Ketika wakaf itu tidak dipegang sama nazir, bukan wakaf. Oh. Gitu. Maka harus diberikan kepada nazir sehingga sah itu menjadi wakaf seperti itu. Nah, itu bedanya kalau kita mau sedekah infak dengan wakaf. Meskipun bentuknya 5.000 juga bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, nggak bisa jadi wakaf. Bedanya 5.000 kita kasihkan ke nazir wakaf yang ada dalam salah satu lembaga zakat. Seperti Pentingnya itu. di situ ya, terkadang kita menganggap apa ya, misalnya berwakaf atau apa yang penting niat, tetapi ternyata kita ini harus melalui sebuah lembaga Betul. yang memang harus konsen dalam mengelola itu. Iya. Karena itu nanti kan dalam penyerapannya ya. Kadang kita mungkin ya ngasihkan wakaf gitu ya, misalnya ya udah saya berwakaf ini mungkin tidak di lembaga. Tapi kan belum tentu orang itu tersertifikasi nazir juga ya. Iya, Ya kamu tak mungkin mengelola masjid. Betul. Mungkin seperti itu ya. Dan itu bisa tidak dikatakan wakaf karena tidak sah. Nah, Syarat itu tadi. sahnya wakaf itu ada nazirnya. Nah, betul. Seperti Nah, mungkin itu yang orang-orang itu belum teredukasi itu di situ. Iya. Bahwa yang penting saya udah berwakaf, mungkin dia dikasihkan orang yang lebih soleh dari saya gitu ya. Dia sudah mengelola misalnya di masjid dan seperti itu. Tapi ternyata kalau kita kasihkan ke sebuah lembaga yang memang concern untuk mengelola wakaf, itu penyerapannya lebih maksimal. Betul. Karena mereka juga fokusnya ya mengelola wakaf Betul. itu gitu kan, Tat. Artinya kalau kita bisa mengetahui hasil wakaf, Betul. itu sangat luar biasa. Ada wakaf yang tertua itu wakafnya Utsman bin Affan. Iya, betul. Itu Sampai ada saat ini ya, Tat? sumur. Sampai saat ini sumur itu kemudian jadi ladang kurma. Hasil kurmanya dijual. Kemudian banyak orang dapat santunan dari situ. Yang kedua tidak hanya itu, Utsman punya hotel. Kalau jenengan ke Mekah itu ada hotel Utsman bin Affan. Itu juga merupakan dari hasil wakaf sumurnya Utsman bin Affan. Kemudian Hotel Grand Zamzam itu plakatnya itu bukan tulisan Hotel Grand Zamzam, tapi tulisannya Wakaf Malik Abdul Aziz li Khidmatil Haramain. Hotel Grand Zamzam ini hasilnya diwakafkan oleh Raja Abdul Aziz, Raja Arab Saudi yang terdahulu untuk operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini kita mau pingin supaya ditularkan ke Indonesia. Betul. Ya, kayaknya belum ada memang ya. Ya, masyarakat perlu kita beri informasi kabar gembira ini bahwa dengan wakaf ini bisa membuka kebaikan-kebaikan. Bahkan menuntaskan anak-anak yang nggak sekolah. Artinya saya termasuk orang yang menerima hasil wakaf. Masya Allah, manfaat dari wakaf ya? Karena ketika kami di Al-Azhar itu nggak bayar SPP. Bagaimana universitas, kampus tidak bayar SPP, tapi masih berjalan, bahkan memberikan beasiswa. Sehingga semua orang itu bisa sekolah, bisa kuliah. Dari mana itu? Dari wakaf Al-Azhar. Yang kemudian dikelola tentunya dengan sangat baik, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan. Masya Allah. Jadi ini kayaknya terkait dengan penerima manfaat ya tadi Pak Andri juga. Yang mungkin sudah mengelola banyak wakaf ya, di wakaf LMI kan sudah banyak berjalan ya Tati ya. Salah satunya kayaknya di Madiun itu. Ya, salah satunya kami termasuk salah satu lembaga nazir yang juga sedang berusaha supaya wakaf ini bisa terarus utamakan di masyarakat. Kami bukan yang satu-satunya, juga bukan yang terbesar, tapi kami bagian dari gerakan tersebut untuk mengarus utamakan wakaf. Di Madiun itu salah satu yang menjadi amanah kami adalah SMP Tahfidz Ibnu Battuta. Insya Allah mudah-mudahan didoakan setelah ini ada SMA-nya berdiri. Masya Allah. Baik, dan sudah 7 atau 8 kali meluluskan dengan tingkat hafalan Al-Quran 30 juz sekitar 10%. Itu manfaat dari wakaf juga ya? Lahannya wakaf. Lahannya wakaf. Disupport juga karena LMI juga ada lembaga amil zakat, kita support dengan
zakat dan juga infak seperti itu. Ya, bisa. Silakan, masih ada banyak peluang Oh, baik. sebelum baik ya Tad ya, untuk bisa itu. Nah, Ya. ini menarik juga ini Tad ya. Kita mendatangkan beliau ya, Ustadz tadi ini adalah duta wakaf. Masya Allah, luar biasa. Kita juga sudah banyak menyerap tadi ya informasi-informasi mengenai wakaf yang mungkin saya sendiri juga mungkin baru tahu. Ya mungkin yang tadi wakaf berjangka bahwa saya itu mewakafkan semisal ini hanya 1 tahun gitu ya. Ternyata itu adalah sudah dianggap wakaf. Betul. Gitu ya. Bahkan mungkin pahalanya nggak hanya 1 tahun itu kan, kita nggak di luar kita ya masalah pahala, tapi ternyata itu bisa juga gitu ya. Nah, kita yang penasaran tadi yang saya bilang di awal ada tentang wakaf asuransi syariah. Ya, ini sebagai apa ya, mungkin sobat Isat Baik juga ingin banyak tahu ya, karena kayaknya definisi baru ya di dunia wakaf ya. Ya kami tahu selama ini wakaf ini pengelolaannya ya lembaga amil zakat yang memiliki mungkin direktorat wakaf seperti itu. Terus apalagi yang mengelola wakaf ya? Ada Nadir wakaf perorangan, lembaga ya, Lembaga. sama badan hukum. Ada 3. Nah ini ada asuransi nih yang mengelola wakaf ya tadi. Ya salah satunya takaful ini. Nah boleh itu enggak sharing ke kita gimana sih sebenarnya definisi wakaf asuransi syariah ini? Kok orang-orang dengar aduh asuransi kan jiwa ya, lebih ke jiwa ya. Ini gimana? Definisinya seperti apa sebenarnya? Jadi yang pertama legalitas daripada asuransi atau wakaf asuransi ini sudah dihalalkan dalam fatwa MUI pada tahun 2016. Jadi sudah 7 tahun yang lalu produk ini sudah ada. Seperti itu. Bagaimana maksudnya, yaitu asuransi jiwa ketika seorang itu meninggal, maka manfaatnya 45% itu diwakafkan. Maksimal 45% itu diwakafkan. Artinya apa? Ketika seseorang itu berasuransi, ya, karena memang banyak difahami asuransi itu haram dan sebagainya. Ya, padahal asuransi itu adalah proteksi. Kita kalau dalam Al-Quran itu bahasanya adalah bagaimana kita menyiapkan masa depan, memproteksi diri dan juga keluarga. Ya, sehingga kalau asuransi itu haram, MUI dari awal jelas sudah mengharamkan ya. Gitu ya. Sementara takaful alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini, kemudian jadi mitra MUI, bahkan DPS kami juga dari MUI, kemudian juga bekerjasama dengan Kementerian Agama kemarin asuransi haji, sehingga insya Allah terjamin kehalalannya, karena akad dan sebagainya sesuai dengan syariat. Bagaimana bedanya konvensional dengan syariah dalam wakaf asuransi? Ya, yang pertama adalah akad. Berarti di asuransi konven itu juga ada wakaf juga? Bisa jadi ada. Cuma berbeda, kalau di konven itu harus ada pihak ketiga. Tapi kalau di takaful sudah bisa melakukan itu. Kenapa? Karena secara syariat sudah memenuhi, kemudian secara pelaksanaan sudah disetujui oleh MUI. Sehingga secara operasional, teknis, insya Allah sudah sesuai seperti itu. Bedanya adalah kalau di syariat di awal ada namanya akad. Akad orang yang mau berwakaf itu namanya wa'ad, ya, wa'ad mulzim. Ya, wa'ad itu artinya janji. Mulzim yang terikat. Maksudnya apa? Janji yang terikat dan tertulis. Artinya ketika dia membuka asuransi jiwa misalnya, selama 1 tahun ketika saya meninggal, maka manfaat asuransi saya ini saya wakafkan maksimal 45%. Dan itu tertulis dalam ikrar wa'ad seperti ini, sehingga nasabah ya itu menuliskan di sini namanya siapa, kemudian nama nazirnya juga sudah ditentukan, kemudian nomor pendaftaran BWI, jadi betul-betul legal dan sudah tersertifikasi Badan Wakaf Indonesia. Kemudian nomor rekeningnya nazir ketika meninggal, maka langsung ditransfer
tidak diambil sama sekali oleh takafulnya. Jadi langsung diberikan. Kemudian atas nama siapa? Wakaf ini dimanfaatkan guna apa? Sudah jelas juga ditulis di sini. Berarti sebelum kita mulai ya tadi ya, Betul. berarti ini benar-benar di awal ini sudah Betul, jelas sudah gitu ya. jelas. Kita kalau di syariah itu wajib membuka semua syarat dan ketentuan. Ya. Tidak ada yang ditutupi ya. Ya, Hmm. bahwa nanti misalnya dengan kondisi bapak ini, maka premi yang bisa dibayar itu sekian, dengan manfaat asuransi sekian. Dan ini adalah yang membedakan dengan konvensional, kita akadnya adalah tolong menolong ya. Betul, ya. Ya gitu. Contohnya saya nih, saya mau wakaf uang, tapi saya nggak punya uang banyak. Gitu. Kan orang Indonesia kan senang ya kalau ada beli satu dapat dua gitu ya. Iya. Atau bayar satu porsi dapat bonus berapa, Bonus, ya. hashtag gratis, top up gitu. Sama juga mungkin analoginya demikian. Dengan premi yang terjangkau, dengan jangka waktu tertentu, tapi manakala terjadi risiko saat manfaat asuransi ini keluar, ya itu jumlahnya kan berkali-kali lipat. Gitu. Dengan dana tersebutlah sebagiannya tadi maksimal 45% itu bisa diwakafkan sebagai bekal saya untuk menuju Allah. Betul. Gitu. Kemarin saya sempat begini, Ustaz. Kalau ada teman ya umurnya 33 tahun, Iya. tidak merokok. Kalau merokok beda ya. Hmm. Nah itu ternyata ketemu preminya 258.000 1 tahun. Ini juga salah satu yang bikin bikin enak ini. Iya. Setahun 258.000, bukan per Betul. bulan ya. Iya. Iya. Sangat terjangkau sekali gitu Ya. kan ya. Itu nanti kemarin kalau nggak salah saya hitung itu 110.000. 110 juta. Untuk Manfaat manfaat asuransi. asuransinya. Beliau laki-laki umur 33 tahun, tidak merokok, istri satu, anak satu, ya gitu. Nah, itu karena 1 tahunnya 258.000. Jika terjadi risiko, maka santunannya sebesar 110 juta rupiah. Nah, yang perlu dipahami adalah asuransi itu bukan karena ada orang yang meninggal, tapi karena ada yang ditinggalkan dan harus melanjutkan hidupnya tanpa sang pencari nafkah. Gitu. Kalau bapaknya yang cari nafkah, kemudian ikut asuransi, terjadi risiko, kan tetap harus hidup dengan istrinya. Iya. Nah itulah. Jadi nanti 45%-nya maksimal bisa diwakafkan, 55%-nya itu untuk ahli waris. Seperti itu. Wakafnya nanti kepada dikelola melalui wakaf LMI. Yang kami ajukan di situ adalah sebagai pembangunan sekolah tahfidz. Contohnya Ibnu Battuta tadi itu. Sehingga di situ bisa menjadi wakaf dari nasabah untuk bisa menjadi bekalnya. Di sana. Artinya dia buka satu asuransi double manfaat. Yang pertama dia memberikan manfaat kepada ahli waris yang ditinggalkan. Yang kedua dia dapat manfaat wakaf. Kemudian tadi yang kan 258.000 ya. Itu kan nanti saya buka terus terang benderang ya, nggak kembali lagi memang. Nggak kembali ke? Artinya ketika setahun tidak ada apa-apa, maka itu bukan hilang tapi sodako. Karena saling membantu tabarruat tadi itu. Yang lain. Ya, misalkan memang seperti saya itu seger ya. buger nih akhir tahun, saya misalkan 1 tahun ya, karena minimal 1 tahun ini kepesertaan. Nah, akhir tahun saya sehat, nggak ada sakit, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa. Uang saya nggak bisa kembali, Pak. Nggak bisa. Maksud saya nggak bisa itu begini, tidak bisa dibayarkan kembali secara betul, tapi Bapak sudah mendapatkan pahala sodako karena membantu kawan-kawan Bapak yang mungkin tidak seberuntung Bapak, mungkin sekarang sudah nggak ada, meninggalkan keluarga. Nah, uang Bapak yang 258.000 itu sebagiannya gunakan untuk membantu. Jadi bisa sodako, bisa wakaf, bisa apa tadi kan? Membantu itu tadi ya? Bisa keluarga bisa berbagi dan lain-lain. Memang kan kalau konsep asuransi di mana saja pasti akan hilang. Sepeda motor kita beli pasti ada asuransinya. Ketika asuransi itu kemudian tidak ada kecelakaan dan sebagainya, hilang kan? Asuransi itu berarti kan memang ada jangka waktunya, Iya, artinya semua produk yang kita beli pasti ada asuransinya.
sepeda motor, ada mobil, Sekarang asuransi kirim paketan kehilangan, aja ada paket saja ada asuransi. Ketika asuransi itu, dan memang konsepnya asuransi ketika tidak terjadi apa-apa hilang. Bedanya di takaful tidak hilang, tapi menjadi nilai sodako. Seperti itu. Sehingga kita tetap dapat manfaatnya, yaitu pahala sodakoh tadi itu. Ini bedanya. Dan digunakan untuk tabaruat tadi, menolong saudara kita. Dapat pahala tabaruat, tabarru'nya. Tabaruat, tolong menolong. Jadi kita sudah dapat pahala sodakoh, kita bisa menolong saudara kita dengan asuransi yang kita miliki seperti itu. Berarti konsep dan cara kerjanya ya, maksudnya wakaf asuransi syariah ini berarti memang ada pihak ketiga itu dalam arti nazirnya ini ya, yang akhirnya mungkin bekerja sama dengan LMI ini. Betul, ya tadi yang mungkin dimaksudnya. betul, iya. Kami sebagai nazir atau mengelola wakaf yang terrealisasi atau yang manfaat asuransi yang keluar tadi itu ya dari pihak ahli waris, dari pihak yang berwakaf yang mengelola nanti LMI. Kami wajib mengeluarkan sertifikat wakaf kepada yang mewakafkan nanti wakifnya. Kemudian kami nanti juga perlu melaporkan bahwa dana wakafnya sudah kami serahkan kepada SMP Tahfidz Ibnu Battuta misalnya begitu. Laporan-laporan seperti itu. Ini menjadi amanah kami. Bukan dapat setelah itu alhamdulillah gitu. Bye-bye gitu enggak. Ya tetap ada kewajiban-kewajiban seperti itu. Melaporkan, menyalurkan dan sebagainya. Berarti para sahabat ini nggak perlu khawatir ya dalam arti seperti ini. Tapi mungkin framing kita ketika sudah namanya asuransi gitu ya, malah itu mungkin diambil sama pihak lembaga asuransinya kayak gitu. Ada juga ternyata yang berpikir seperti itu. Mungkin biar diluruskan gitu. Iya, artinya apa namanya? Ketika itu tidak terjadi, maka bedanya di takaful itu tidak masuk ke kantor. Tapi masuk di dana tabarruat. Sehingga dana tabarruat ini utuh. Tidak ada operasional diambil dari sana dan sebagainya. Kalau dana tabarruat ini utuh, maka kejadian klaim apapun itu tidak terganggu yang namanya kantor ini. Karena sudah ada dana khusus, pos khusus tabarruat tersebut. Dan ini wakaf asuransi yang sangat kecil, artinya sangat ringan. Kita itu loh, kalau mau sodakoh, masa 250.000 setahun. Artinya kalau kita sodakoh setiap hari 10.000 kan 300.000, itu satu bulan. Nah ini sodakoh 250.000 misalnya dalam waktu setahun dengan manfaat sampai 45 juta. Tentu ini sangat luar biasa dan harus kita manfaatkan seperti itu. Oh berarti tadi jumlah manfaat asuransinya itu udah diatur tadi ya? Betul, sudah jelas di awal. Maksimal 45%. Itu berarti sebenarnya itu diatur dari lembaga asuransi atau fakul itu sendiri atau seperti apa 45% angkanya itu? Artinya memang secara syariat ini masuk dalam wasiat. Wasiat itu sebetulnya sepertiga dari harta. Sehingga apa? Sehingga tetap ketika yang namanya wasiat itu ahli waris harus tetap dapat haknya. Sehingga tidak ada dirugikan dalam ahli warisnya. Dia tetap bisa bersedekah, berwakaf, dia juga masih bisa meninggalkan kebutuhan untuk ahli warisnya. Seperti itu maksimal ya, artinya di bawah itu pun boleh. Boleh. 30%, boleh 25%, 20%, tergantung keridhaan dari nasabah. Ya. Dan ahli warisnya juga tanda tangan. Tanda tangan, ya. Jadi insya Allah di sini ada tanda tangan ahli waris sehingga tidak ada masalah ke depannya itu. Aman, ya. Sama-sama ridho. Ahli warisnya pun dapat pahala. Kenapa? Karena dia mendukung untuk wakaf. Dan dalam hadis kan mandala ala khairin falu ajrum itu mafa'ili. Orang yang mendukung menunjukkan kebaikan, dia juga dapat pahala yang sama. Maka ini juga edukasi kepada keluarga supaya dia juga senang wakaf. Wakaf itu ibarat investasi. Kalau kita mati, ibadah kita sudah habis. Tapi nanti ada yang terus mengalir, mana ya wakaf ini yang masih akan mengalir seperti itu. Manfaatnya masih terus berlanjut gitu. Bahkan kalau tadi di Ibnu Battuta itu tadi yang sekolah kan lulus ada lagi yang mendapatkan manfaatnya ada lagi gitu. Dengan adanya SMP Tahfidz Ibnu Battuta saja itu dulunya desa tersebut yang jauh ya dari kota sekarang menjadi ramai dengan para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Tetangga-tetangganya tiap hari itu dengar bagaimana adik-adik ini murojaah nambah hafal.
Yang kemarinnya ibu-ibu itu apa? Mungkin ibu rumah tangga biasa, ya. Ya. Sekarang apa? Tambah kesibukannya masak untuk catering Santri. yang diberi makan para penghafal Al-Quran. Sawahnya di situ digunakan untuk main, dan mainnya adik-adik itu sambil bawa mushaf kan gitu. Ada guyonan begini Ustaz. Sawahnya kok lancar ya, sudah 10 kali lebih ini panen terus. Saat ada hama, haratan atau penyakit tetap masih bisa panen meskipun berkurang. Yang lainnya sudah habis. Kenapa guru-guru arek ini ya apa hafalannya di sekitar sawah ya mungkin. Ya Allah alam seperti itu. Nah, dengan berwakaf dengan apa manfaat asuransi ini kami salurkan kepada SMP Taufik Ibnu Battuta, selain membangun sarana-sarana pembelajaran yang sekarang ada di sana, memproduksi juga lulusan-lulusan para hafid itu yang kami harap. Kemudian mereka mengajarkan lagi kepada insya Allah. Jadi akan revolving begitu. Itu seberapa banyak tuh pahala yang mengalir ya para Allah yang mengetahui. Kita hanya sekedar menjembatani, mengajak, menyampaikan ada peluang kebaikan. Dan tidak harus banyak. Betul. Sesuai kemampuan kita. Tapi nanti saat masanya datang dan realisasi manfaat asuransi ini keluar, silakan, bisa sebagiannya, kurang dari sebagian, sepertiganya, itu untuk bekal Anda. Saat Anda sudah berjalan menuju menjauhi dunia ini, ya, itu yang kita bawa. Kita mau bawa apa gitu ya. Kesempatan kalau kita punya diri, punya harta, ya dengan itulah kita bisa membawa bekal untuk menemui. Nah, dalam arti nih kan ya, ketika kita sudah menyetujui juga ya, sudah tantangan juga akadnya, ini nanti para nasabahnya ini mendapatkan informasi terkait yang sudah disalurkan itu seperti apa? Ya, artinya nanti dari LMI misal ketika kita bekerja sama, kemudian keuangannya atau wakafnya ini kita berikan ke LMI, tadi sampaikan beliau bahwasanya nanti yang pertama dapat sertifikat wakaf. Ini bukti bahwasanya wakafnya sudah diterima. Kemudian juga bukti bahwasanya wakafnya akan dikelola oleh LMI. Yang kedua, laporan keuangan realisasi wakafnya ini juga sudah ada buktinya gitu, ke santri ada sebagainya gitu. Sehingga insya Allah aman ya, dan nggak usah khawatir karena untuk menjadi lembaga wakaf pun ada auditnya, ada sertifikasinya. Tidak semua lembaga bisa lolos untuk mendapatkan sertifikasi wakaf seperti Nazir itu tadi. Berarti nanti mode penyalurannya ya dalam wakaf itu tadi, mereka juga mendapatkan informasi terkait realisasinya seperti itu ya. Ya, itu di dalam itu dari takaful sendiri atau dari wakaf? Kami menyepakati kesepakatan perjanjian bersama itu Mbak ya. Jadi memang diatur di situ secara rinci. Setelah manfaat asuransi dari sang nasabah ini keluar gitu ya. Nah, itu dari pihak takaful kan menyampaikan kepada LMI transfer dana gitu ya. Transfer dana ini diikuti dengan berita maksimal 3 hari setelah penyampaian dana ini kepada kami bahwa telah dikirimkan wakaf dari Bapak Fulan dan Fulan gitu. Kami wajib merespon itu dalam jangka waktu tertentu, itu konfirmasi sudah kami terima wakaf dari Bapak Fulan dan Fulan. Nah, data selain data kami terima. Data itu kan kami akan tidak lanjuti dengan pengiriman sertifikat wakaf melalui uang kepada ahli warisnya. Ya, kemudian dengan jangka waktu tertentu juga itu kami wajib meneruskan amanah wakaf ini kepada misalnya SMP Taufik Ibnu Battuta atau Rumah Taufik Probolinggo atau mungkin rumah pemberdayaan pintar di Magetan yang ada kegiatan taufidnya. Atau di Ngawi itu ada rumah belajar Al-Quran untuk para tunanetra.
gitu. Jadi pakai Al-Quran Braille. Braille, Masya Allah. Gitu. Dan hafalannya Masya Allah. Hmm. Ada yang sudah 16 juz. Padahal selain mohon maaf tunanetra juga ada kendala nasal ya. Gitu. Tapi dengan itulah mungkin cara Allah menjaga supaya bisa tidak terkena pandangan-pandangan yang haram. Gitu. Tapi indera perabanya ini bisa merasakan huruf-huruf Al-Quran. Bisa hafal 16 juz. Yang normal kayak kami ini berapa juz? Astagfirullahaladzim. Begitu. Ini apa namanya saya tambahkan, artinya memang pentingnya kita menyalurkan kepada lembaga yang tepat, karena ada banyak artinya tidak sedikit banyak kasus ketika disampaikan ke nazir perorangan kemudian tidak terkelola, gitu. Nah, itu artinya kan nggak bisa produktif, kemudian nggak ada manfaatnya, padahal kita ingin yang kita wakafkan itu bermanfaat. Nah, ini juga menjadi kendala, sehingga memang harus kita sampaikan kepada lembaga yang sudah kredibel seperti LMI, seperti itu. Tapi untuk nazir perorangan pun sekarang sedang digalakkan sertifikasi semuanya oleh lembaga sertifikasi profesi Badan Wakaf Indonesia. Insya Allah akan kita menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Menarik nih ya, kita jadi tahu banyak ya bahwa ternyata kita mungkin salah satu alternatif dalam wakaf juga ya, wakaf melalui asuransi syariah ini. Nah, oke, kita udah 30 menit loh kita ngobrol. Luar biasa ya. Akan punya banyak pilihan. Betul. Di sini. Dengan ingin wakaf berapa, kita bisa hitungkan hanya dengan mungkin premi sekian. Insya Allah terbuka peluang untuk berwakaf sekian puluh juta. Gitu, Bapak ingin wakaf 50 juta Pak. Dia mau. Kok cuma bayar sekian aja untuk proyek kita? Bisa. Insya Allah bisa. Tidak ada. Jadi kita diberikan rasa karsa, kemudian pemikiran ini untuk bisa membuat sesuatu ini menjadi lebih mudah dan lebih bermanfaat. Sedikit yang kita lakukan, tapi banyak yang bisa kita hasilkan. Allahu a'lam. Nah, mungkin itu ya Pak, tapi yang menjadi saya bilang unik, kayaknya unik juga ya, bahwa kita ya melalui asuransi tadi loh, mungkin perlu juga nih dijelaskan kepada kita ya manfaat lebih rincinya ya ketika kita mau mewakafkan dan maksudnya wakaf melalui asuransi syariah itu tadi. Itu sebenarnya seperti apa yang membuat kita tuh jadi ingin ke arah situ gitu loh. Betul ya. Yang pertama tadi preminya sangat kecil dan terjangkau. 250.000 minimal ya, itu dibayarkan hanya sekali saja selama setahun. Jadi 250.000 sangat terjangkau sekali. Tapi 250.000 itu ketika sudah muncul manfaatnya bisa berkali-kali lipat, bahkan sampai bisa 45 atau 50 juta yang kita wakafkan. Kita mungkin berat mewakafkan 50 juta, tapi kita bisa membayar 250.000 itu. Maka dengan seperti ini sangat terjangkau ya, dan manfaatnya juga akan besar yang kita dapatkan. Kenapa kok 250.000 itu menjadi 50 juta? Karena dana ini satu sisi juga dikembangkan oleh takaful, investasi dalam sukuk dan sebagainya. Juga ada dana tabarruat yang sudah memang terkelola dengan baik, sehingga manfaatnya tentu lebih besar bisa kita berikan. Ini kayaknya nih ya, bagi orang-orang yang mungkin awam literasi tentang asuransi, ini saya wakaf mungkin bukan membayar asuransi dengan nominal sekian, tetapi ternyata ketika mungkin dinominalkan dicarikan untuk wakaf itu bisa sebesar itu tuh sebenarnya prosesnya seperti apa, Tat? Ini sebenarnya seperti apa ya? Ya, jadi nominal 250.000 itu ada yang namanya ujroh, ada kemudian ada namanya tabarruat. Ujroh apa? Ujroh itu untuk operasional ya. Jadi misal tentu yang namanya takaful itu butuh operasional, butuh dan sebagainya. Maka di split dari situ. Diambil ujrohnya untuk takaful berapa. Kemudian sisanya untuk tabarruat. Nah, tabarruat ini yang kemudian ada yang diposkan tabarruat sendiri, ada juga yang diinvestasikan. Sehingga tabarruatnya lebih besar seperti tadi itu. Tadi saya juga sempat baca itu ada namanya tuh
proses penyaluran wakaf asuransi syariah ini tuh ada dua, melalui manfaat asuransi dan manfaat investasi. Itu seperti apa sih, Tad? Ya, sebetulnya kalau dari fatwa MUI, takaful itu memiliki dua jalan agar bisa menyalurkan wakaf. Yang pertama dari wakaf asuransi jiwa, yang kedua wakaf investasi. Tapi untuk artinya ada produk takaful memiliki produk investasi, yang mana investasi itu tidak hanya menjadikan uang kita berlipat ganda dengan cara yang syar'i tentunya bagi hasil, ya, tapi juga orang yang berinvestasi itu terjamin terproteksi dirinya, keluarganya juga yang ditinggali mendapatkan proteksi juga. Itu dengan produk namanya falah saving. Ya, kalau yang asuransi namanya al khairat. Al khairat itu artinya kebaikan-kebaikan yang bertambah seperti itu. Tapi untuk sementara ini karena masih dikaji lagi, karena ingin tujuannya produknya ini dikembangkan dengan lebih baik, sementara di takaful hanya untuk yang al khairat atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Seperti ya. itu. Tapi yang investasi masih dikaji Kita ulang. tunggu nanti hasilnya. Insyaallah. Ya berarti kita harus ngobrol lagi dong setelah ini. Tujuannya itu. Oke. Dan sebetulnya banyak juga dari asuransi ini yang harus kita luruskan seperti itu. Nah, itu Tad. Sebetulnya juga ada namanya EduPro. EduPro itu adalah orang bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim gitu dengan asuransi. Iya, bisa juga. Jadi dia bisa berasuransi untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak yatim. Nah, itu juga ada di produk takaful, namanya takaful full nadi EduPro seperti itu. Bayangkan anak yatim nanti bisa terencana pendidikannya sampai dengan Betul, kuliah. kuliah. Iya. Maksudnya produk-produk itu gimana ya, Tad? Maksudnya apakah saya sebagai nasabah ini memilih saya mengasuransi memilih produk ini, Betul. produk ini. Itu Betul. seperti apa? Ya, jadi ada pilihan produk di takaful, ada untuk full nadi itu pendidikan. Oke. Kemudian untuk asuransi jiwa namanya al khairat. Untuk investasi namanya falah saving. Tadi kalau kita mau memiliki tabungan pendidikan anak kita, karena memang asuransi itu kan kita meninggalkan sesuatu bagi anak kita, keluarga kita. Kemudian ketika kita meninggal, gimana pendidikan anak ini tetap jalan sampai dia kuliah. Dan itu di takaful ada namanya program full nadi, sehingga ketika seorang nasabah itu meninggal belum selesai masa asuransinya, maka asuransinya itu tetap manfaatnya didapatkan sang anak sampai dia kuliah. Meskipun diganti bayar ya sama perusahaan. iya, diganti bayar oleh perusahaan, diteruskan sehingga tidak meninggal tabungnya, meninggal juga selesai juga manfaatnya, tidak. Tapi anaknya itu tetap dapat beasiswa sampai dia kuliah. Ini kan luar biasa. Ketika kita pengen memberikan jaminan kepada anak kita tetap kuliah, meskipun kita ada kendala biaya, kendala ya alam nanti ada musibah dan sebagainya. Ini tabarruat, hal-hal yang baik yang ingin dikembangkan oleh takaful seperti itu. Luar biasa ya manfaatnya ya. Jadi nadir zaman sekarang ya, Iya. Nadir nggak bisa jalan sendiri. Lembaga zakat nggak bisa jalan sendiri. Asuransi juga tentu perlu teman penyalurannya khususnya. Maka elemen-elemen yang baik ini kita kolaborasi. Nggak bisa jalan sendiri ya tadi. Iya. Juga dengan podcast kacamata sosial. Ya. Masya Allah. Nah, karena kita boleh dihitung nggak sebenarnya harapannya seperti apa nih untuk mengembangkan wakaf asuransi syariah? Ya, jelaskan juga mungkin kepada sahabat-sahabat di sini yang mungkin tertarik juga untuk ikut program di situ, untuk ikut program di takaful itu sendiri, yang salah satu programnya itu tadi ya wakaf asuransi syariah, dan ini berkolaborasi dengan LMI, wakaf LMI sebagai hasilnya yang mungkin semua orang udah tahu ya, insya Allah ya. LMI insya Allah lembaga yang kredibel juga, sebagainya, seperti itu Ustaz. Mungkin harapannya seperti apa nih? Harapannya kita ingin mempermudah orang untuk bisa berwakaf. Yang kedua, kita ingin ketika seseorang itu berasuransi, dia juga punya nilai ibadahnya. Dia tidak hanya memproteksi keluarganya, tapi dia juga punya bekal. Ketika nanti dia meninggal, dia masih tetap bisa memberikan bekal untuk keluarganya di dunia, dan dia juga mendapatkan bekal akhiratnya dengan wakaf tersebut.
dan Sebatas. insya Allah tanpa batas insya Tanpa Allah batas ya. ya. Ini menariknya memang di situ ya Ustaz ya. Mungkin beberapa orang berpikir kita sebelum misalnya jangankan sebelum meninggal ya, kita sebelum mungkin berkeluarga aja kita mikir nanti Masa untuk depan, keluarga ini betul. gimana, untuk sekolah ini seperti apa gitu ya. Tapi melalui program tadi ya wakaf asuransi syariah tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat juga mendapatkannya gitu. Betul, insya Allah. Saya jadi terpikir hadisnya Rasulullah yang di Arba'in itu Ustaz, yang hidup di dunia ini hanya Gharib sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. atau seperti orang yang melewati nyebrang jalan. Nyebrang jalan kan harus hati-hati. cepet-cepet. Ya. Kalau kelemar-kelemar kok tabrak. Karena ada waktu ya. Nah, mungkin waktu yang sedikit kita di dunia ini kita bisa berpikir bagaimana supaya punya leverage effect atau daya pengganda gitu ya. Salah satunya dengan wakaf. Sedikit yang Anda berikan atau banyak juga nggak apa-apa, tapi manfaatnya terus dan berkembang seperti itu. Monggo nanti bisa menjalankan apakah wakaf melalui asuransi, atau yang punya aset bisa juga berwakaf aset fisik, yang punya uang saku harian juga bisa dengan wakaf seharga mungkin tadi itu seketerjangkauannya gitu ya. Wakaf ini di LMI insya Allah bisa juga ditunaikan melalui aplikasi Imaniku atau webpage-nya mitrasaka.id seperti itu ya. Nah, untuk takaful sendiri Ustaz, mungkin ada teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut nanti seperti apa? Ya, bisa menghubungi agen-agen kami karena takaful ini sudah banyak agennya di berbagai daerah. Di Sidoarjo bisa di daerah Tropodo, atau di Surabaya bisa di kantor pusat Surabaya di Jemur, daerah Jemur Sari, atau browsing banyak sekali agen-agen kami gitu. Nanti bisa meminta informasi, kemudian kami bisa datangi, sehingga insya Allah bisa datangi juga ya, bisa didatangi, dan kita clear karena memang takaful ini harus sejelas mungkin. Seperti boleh itu ya. Kalau nanti ada kendala bisa lewat LMI, insya Allah kan kita sudah partnering. Ya, partner. Informasi di takaful insya Allah kita juga bisa sampaikan. Demikian juga informasi LMI juga bisa disampaikan oleh kawan-kawan. Oke, baik gitu ya. Berarti di webnya ya Tat ya? Iya. Ada web, ada sosial media juga ya? Betul, insya Allah. Ini kalau misalnya teman-teman domisili Surabaya, Sidoarjo, mungkin juga ya bisa langsung ke Ustadz Adin juga bisa ya, Ustadz? Siap, insya Allah. Bisa juga mungkin sharing dulu ya terkait tentang wakaf asuransi, edukasi wakaf, tentang asuransi syariah seperti apa tuh bisa juga ya Tad ya? Bisa, insya Allah. Atau mungkin dalam konteks nggak hanya individu atau personal, tetapi mungkin komunitas ataupun bisa juga ya, betul, bisa mendapatkan edukasi itu gitu. Bisa juga melalui Ustadz Adin, dan bisa melalui webnya takaful gitu, takaful.id ya kalau nggak salah ya, takaful.id. Oke, baik. Masya Allah, kita sudah ngobrol daging semua ya, daging semua yang insya Allah kita juga paham ya, sebagai umat muslim juga kita harus paham juga nih terkait apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita berikan dan lain sebagainya, itu juga udah diatur gitu ya. Kita harus paham, nggak bisa kayak adanya ini jalan gitu kan, sebenarnya sudah ada aturannya ya, seperti itu. Bisa juga ditanyakan ke ahli-ahlinya ya, yang memiliki ahli di situ gitu. Ya mungkin tadi Ustadz Adin sudah disampaikan, apakah ada Pak Andri mau statement? Baik. Atau mungkin nanti Ustadz Adin ajakan kepada para sahabat ini untuk bergabung di seperti apa untuk produk itu. Kalau sekarang literasi wakaf dan literasi asuransi, siapa sahabatnya? Oke. Sahabat baik semuanya, literasi wakaf dan asuransi sekarang ini masih dalam taraf yang masih rendah. Untuk wakaf masih 51%. Jadi dengan adanya kesempatan ini kami mengajak, mari kita belajar wakaf sama-sama, kita tingkatkan pemahaman kita sehingga kita bisa memberi makna dalam hidup kita
dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang sedikit mungkin sesuai kemampuan kita, tapi bisa berjalan terus, berlangsung terus biidznillah ya, meskipun kita sedang ada di alam barzakh. Apa istilahnya, pasif pahala ya. Kalau ada pasif pahala. income, ini pasif Iya. pahala. Masya Allah, betul-betul. Dan yang berikutnya terkait dengan asuransi, asuransi itu ada, itu bukan karena ada yang meninggal, tetapi karena ada keluarga yang ditinggalkan dan perlu melanjutkan hidup. Ini juga bagian dari perencanaan kita supaya kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah di kemudian Betul. hari. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat luas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Iya. Harta kita itu ada 3 muaranya. Yang pertama, jika dimakan, mohon maaf akan jadi kotoran. Jika ditinggalkan akan jadi rebutan. Tapi harta yang diwakafkan, itulah yang akan jadi pertolongan kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan harta kita ini bermanfaat untuk anak kita. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan generasi yang survive, yang tetap bisa berjalan pendidikannya, tetap berjalan kehidupannya, pun kita juga mendapatkan bekal. Yaitu ketika kita bertemu dengan Allah, harta kita jadi pertolongan. Dan inilah yang nanti akan menjadikan kuburan kita menjadi terang, menjadikan kuburan kita menjadi luas, karena harta yang diwakafkan yang terus mengalir pahalanya. Seperti itu insya Allah. Masya Allah. Allah, luar biasa. Sahabat, jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, ya bisa juga di informasi masing-masing mereka ya, di Wakaf LMI maupun di Takaful. Kayak Takaful keluarga ya tadi ya. Saya pernah maksudnya lihat gitu ya, Takaful keluarga ya. Takaful keluarga, Takaful syariah. Oh gitu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Andri, Ustadz Adi yang sudah sharing banyak kepada kita, edukasi baru juga. Insya Allah semoga pahalanya selalu mengalir juga ya, yang memberikan edukasi terkait kita. Ya kita nggak bisa ya ternyata jalan sendiri ya Ustadz ya, apalagi untuk kebaikan bersama, bahwa ini juga untuk kemajuan agama Islam juga ya, peradaban juga. Kita juga udah tahu manfaatnya yang luar biasa seperti itu, kita harus bareng-bareng. Ini kalau sendiri-sendiri kayaknya kapan nyampainya gitu ya, Masya Allah ya. Nah, terima kasih Sobat Chat Baik yang sudah membersamai kita. Ya, semoga kita bisa memetik hikmah ya dari apa yang kita obrolkan hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Konsis Multimedia Studio. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat konten seperti kita, bisa klik deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Saya Lina Susanka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Masya Allah.